Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya terlebih dahulu ucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini. Dan untuk hari-hari satu minggu ini, kami berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Demikian juga dengan saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit hingga hari ini, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah masing-masing. Kami berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberkati setiap proses yang sedang berjalan, dan memberkati setiap obat dan juga makanan, agar kiranya itu semua menjadi pemulihan bagi saudara-saudari sekalian, agar kiranya boleh melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perintah-Ku, perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mencari sebuah identitas. Bagaimana identitas dirinya. Dan kita juga sering mendefinisikan diri dari pekerjaan yang kita lakukan. Atau pada zaman sosial media saat ini, jumlah pengikut di media sosial, atau juga status yang senantiasa kita update setiap harinya, status-status sosial. Namun, ternyata semua itu adalah hal yang rapuh dan juga bisa berubah setiap saat, bisa berubah kapanpun, dan tidak kekal atau tidak abadi. Melalui peristiwa di Gunung Sinai, Allah memberikan sebuah identitas rohani yang tentunya sejati kepada umat Allah. Dan identitas ini tidak didasarkan pada kehebatan mereka, bukan didasarkan pada apa yang mereka lakukan kepada Tuhan, melainkan ini semua identitas yang mereka dapatkan ini hanya anugerah, dan ketika Tuhan menetapkan mereka menjadi pilihan Allah. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, nats kita pada hari ini memberikan kita melihat bagaimana identitas di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat atau orang yang tentunya ditebus oleh darah Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah menjadi sebuah identitas kita hari ini. Umat atau orang yang Tuhan tebus melalui kematian Kristus atau darah Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, dari cara ini, dari karya Allah ini, apa yang bisa kita lihat sebagai identitas kita? Apa yang bisa kita lihat ketika kita mengetahui bahwa identitas kita jelas di hadapan Tuhan? Orang yang Tuhan selamatkan, orang yang Tuhan anugerahkan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa kita adalah harta kesayangan, atau kita adalah harta yang berharga di hadapan Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merujuk kepada bahwa kita adalah harta kesayangan di hadapan Allah, atau harta yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupannya, berarti kita bisa melihat
bahwa kita adalah orang yang dijaga, orang yang Tuhan pelihara, dan orang yang Tuhan tuntun dalam segala berbagai perjalanan kehidupan kita. Dan Tuhan jaga kehidupan kita, baik dalam diri kita masing-masing, dalam segala aktivitas, dan juga dalam segala pekerjaan kita. Artinya apa? Di tengah-tengah dunia yang sangat luas ini, ternyata kita harus memahami bahwa Allah memandang kita sebagai miliknya yang paling berharga. Walaupun saat ini dunia mengatakan kita tidak cukup baik atau tidak berharga, tapi pahamilah, melalui identitas yang Allah berikan, melalui darah Kristus, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa Anda atau kita dikasihi secara baik oleh Tuhan. Walaupun dunia mengatakan kita kurang baik, walaupun dunia mengatakan kita kurang berharga, tapi pahamilah, melalui identitas darah Kristus yang membuat identitas kita jelas, itu menunjukkan bahwa kita berharga dan kita dikasihi oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa kita adalah kerajaan imam. Kerajaan imam tentu memiliki tugas, karena imam adalah bagaimana menjembatani antara manusia dengan Allah. Dari hal ini kita harus memahami kita tidak dipanggil untuk menikmati berkat keselamatan itu sendiri, tetapi bagaimana lewat cara hidup, lewat tutur kata, dan lewat tindakan kita sehari-hari. Disinilah kita harus memahami kita mengemban sebuah misi untuk membawa orang-orang sekitar dan yang melihat kehidupan kita, baik keluarga, rekan kerja, sahabat, bagaimana mereka juga bisa melihat, menikmati, mengenal kasih Kristus yang sudah menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita juga menampakkan kehidupan kita supaya orang yang melihat kehidupan, pola-pola perjalanan kehidupan kita bisa merasakan dan bisa memiliki keinginan untuk menikmati berkat Tuhan seperti yang sudah kita nikmati di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang kemudian, bagaimana kita adalah bangsa yang kudus atau yang dikhususkan atau yang dipisahkan untuk tujuan yang paling mulia. Sahabat Saroha, tentu ajakan untuk menjadikan hidup kita hidup yang memiliki kekudusan bukan merujuk kepada bagaimana kita memiliki kehidupan yang super, yang tidak bisa salah, atau bagaimana keputusan-keputusan kita sehari-hari tidak melakukan sebuah kesalahan. Atau bisa juga melainkan sebuah keputusan bagaimana keputusan harian tidak bisa mengikuti atau tidak ikut kepada arus dunia yang bisa merusak komitmen kita. Walaupun ketika dunia saat ini di tengah-tengah kehidupan kita menormalisasi sebuah ketidakjujuran atau kebencian dan juga sebuah keegoisan. Tetapi hari ini melalui identitas kita dipanggil untuk menampilkan atau menampilkan kejujuran, menampilkan kasih, dan menampilkan bagaimana pengorbanan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita bahwa apapun yang kita lihat di tengah-tengah dunia ini yang sedang terjadi, tetapi bagaimana identitas kita memberikan warna yang berbeda. Bagaimana identitas kita memberikan hal yang tentunya tidak sama dengan dunia. Tetapi bagaimana identitas kita bisa mewarnai apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita untuk jauh lebih baik. Tetapi bagaimana kita menjaga identitas kita yang baik melalui darah Kristus senantiasa menjadi pembeda yang merubah, jangan ikut dirubah, tetapi yang merubah segala sesuatu yang kurang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, segala berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Banyak hal yang sudah Tuhan berkati di tengah-tengah kehidupan kami, memampukan kami dalam segala perjalanan kehidupan.
kami menikmati karya dan berkat-berkat Tuhan. Demikian juga dengan identitas kami hari ini. Walaupun kami terkadang dianggap oleh dunia ini kurang baik, tetapi karena kasih Kristus, penyertaan Tuhan melayakkan kami jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk membentuk diri kami dari segala pola hidup kami, tutur kata, cara perbuatan kami. Hendaklah kami boleh menunjukkan bahwa kami memiliki identitas orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, sehingga orang yang melihat kehidupan kami bisa ikut terpanggil untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, supaya mereka juga ikut menikmati hidup di dalam Tuhan. Ajar kami untuk hari ke depan, memulai dan mengakhiri segala pekerjaan-pekerjaan kehidupan kami, aktivitas kami, agar bisa berbuahkan hal-hal yang baik. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu pada hari ini dimanapun mereka beraktivitas dan melakukan segala pekerjaannya, agar kiranya mereka boleh mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan buah-buah yang baik dalam segala pekerjaan hidup mereka. Dan itulah yang akan mereka gunakan dalam segala kepenuhan-kepenuhan yang mereka butuhkan di tengah-tengah kehidupannya. Jemaat Tuhan juga yang sedang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberkati setiap proses yang mereka sedang jalani, memberkati apapun yang boleh mereka makan, obat dan juga makanan. Kiranya itu semua untuk memulihkan mereka, agar mereka boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ampunkanlah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.